Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4, saya Wan Kahfi dan rekan operator Nurul kembali hadir menemani dan sanak di Ragam Budaya. Untuk malam hari ini Bacang Kurah, kami akan membahas tentang judul yaitu Kikicak Wade Gayam, Mata Picak di Patuk Hayam. Ada Pak Nurholis Majid dan juga ada Bang Arif Rahman Hakim bersama kita untuk malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tapi dingin harinya ya. Iya, cuacanya hari ini seharian hujan. Dan dan sanak Pro 4 kami juga akan ajak Anda untuk bergabung di 0895 3405 09539 dan di 0511 325 2602. Kami juga sekarang sedang bersiaran di live streaming kami di channel YouTube @pro4RRI Banjarmasin. Mungkin nanti Anda ingin merespon apa yang akan dibahas pada malam hari ini, silahkan tuliskan saja langsung di live chat kami untuk di channel YouTube. Dan langsung aja kita mau bahas tentang ini istilah Banjar atau pantun nasihat nih Pak Nurholis. Ya, ini sebenarnya peribahasa Banjar yang nadanya tuh seperti pantun. Kikicak wade gayam, mata picak di patuk hayam. Pada dasarnya memang peribahasa ya, tapi menggunakan apa istilahnya langgam atau apa itu ya, Rima ya. ritme pantun. Nah, maknanya tuh apa? Kikicak dengan wade gayam itu bahannya sama. Kikicak itu hintinya di atas, wade gayam tuh hintinya di dalam. Tapi sebenarnya sama gitu. Tapi kalau orang mengeneralisir bahwa kikicak dengan wade gayam itu sama, salah. Karena letak hinti tadi itu yang menyebabkan inya berbeda, walaupun dari bahan yang sama, dalam hinti yang sama gitu, tapi berbeda. Nah, kalau orang menyamakan itu berarti mengeneralisasi. Itu berarti kada melihat gitu. Nah, mata picak di patuk hayam tuh berarti kan kada melihat kayak ini bahwa ini berbeda. Kan ada peribahasa lain yang mengeneralisasi. Dulu sudah kita bahas juga sakodian ya. Nah, itu mengeneralisasi satu sama dengan semua. Sakodian itu satu sama dengan semua. Tapi dalam konteks ini, peribahasa ini hendak memandangkan bahwa yang dikira sama itu padahal berbeda. Jadi ketika harus melihat bahwa ada yang mesti dibedakan, maka kita harus bujur-bujur menyelami, bujur-bujur merasakan. Nah, coba merasakan antara kikicak dengan wade gayam. Jadi harus dirasakan dulu tuh, dirasakan dengan bahan yang sama, tapi andakannya tadi tuh, olahannya tadi tuh berbeda, rasanya berbeda gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu juga. Walaupun misalnya satu alumni yang sama berbeda, kalau kita kadang melihat bujur-bujur, walaupun badang sanak misalnya, bahkan kembar, nah pada dasarnya ada perbedaannya. Nah, itu kira-kira
dengan bahan yang sama, dengan persis sama sebenarnya kikicak dengan wadai gayam itu persis sama, cuman itu tadi tuh kikicak tuh intinya di atas, wadai gayam itu intinya di dalam. Di dalam. Intinya di dalam. Itu yang warnanya bulat-bulat hijau dan kuning itu ya Pak ya? Nah, itu kelepon. Ya enggak, yang agak pipih. Kikicak kan Pipih. Kikicak tuh kayak pagarang buang wajit wadainya. Iya. Wadai gayam tuh kayak pagarang. Kikicak tuh kayak apa iya. Apakah yang warnanya kuning sama hijau yang agak pipih itu yang di atasnya ada intinya? Bujur-bujur pipih. Oh itu. Nah itu anunya. Tapi intinya bahwa bahannya keduanya tuh sama. Bahannya sama. Lakatan tapi andakannya yang berbeda. Gitu. Rasanya sebenarnya kan peribahasa ini hendak memadahkan bahwa rasanya tuh berbeda. Rasanya itu berbeda. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngotot sama aja gitu, handak-handakannya di atas ke di dalam ke sama aja. Nah, peribahasa ini memandangkan bahwa kada sama. Kalau ikam memandangkan sama, picak mata ikam nih. Nah, gitu. Jadi ini dipinjam bukan dalam konteks kikicak dengan wadai gayamnya lah, tapi dipinjam ini sebagai untuk memadahkan tuh bahwa ada banyak hal yang dikira sama ternyata karena ikam kadang melihati bujur-bujur padahal berbeda gitu. Itu anunya maknanya tadi itu tuh. Oke, jadi kita membahas lebih dalam makna tentang perbedaan yang dilihat dari luar hampir sama begitu ya. Oke, gimana nih Bang Arif? Ya ini kan ungkapannya lah, ungkapan Banjar kayak pantun dari Bang Majid. Tadi sebenarnya pas Bang Majid mengirimi tema ini, ulun tuh becari Bang Majid. Karena kan awal di kepala ulun tuh gayam tuh kan pohon. Dan awal kepala ulun kan pohon, sekalinya lu becari ada wadai gayam, karena ulun kan tahu juga wadai gayam. Sekalinya ada wadai gayam yang jar Bang Majid tadi kayak kikicak. Nah kikicak ini juga mungkin di beberapa wilayah beda juga loh, ada yang nyambat wadai kiping, wadah kita di Hulu Sungai itu wadai kiping itu kayak kikicak. Wadai kiping itu kan ada yang nyambat yang entar burung karuang apa jauh sini lah, itu ada yang nyambat kikicak juga. Tapi yang kikicak sini itu yang kada bakuah, kan buah macam lah wadainya tuh yang tadi lakatan, lakatan habis itu yang di luarnya tuh kayak mungkin kayak kelolopon, tapi kelolopon tuh kan nyiur putih atau lebih kayak ke kue pare. Nih, iya, seperti sejenis kue pare itu. Ya itu, nah itu kalau kue gayam di atas di dalam kalau ini di atas. Tadi jawabannya kan menarik kita sebujurnya, walaupun bahannya sama, ada intinya juga lah. Tapi proses meletakkannya itu misalnya Bang Majid tadi ini beda ya, memang beda. Mungkin ketika orang merasai wadai kikicak yang intinya di luar, mungkin rasa manisnya sudah ada di awal. Dirasa di awal. Tapi misalkan kita intinya itu ada di dalam, nah itu rasa manisnya itu kemudian pecahnya di dalam. Mungkin ini mengajarkan kita bagaimana cara pengalaman atau empiris kita itu harus menjadi dasar dalam melakukan sesuatu. Berarti harus ada cross check terlebih dahulu ya kalau dalam in real life-nya begitu ya. Karena kalau saya awal tadi membaca gayam sendiri, saya taunya gayam itu adalah kan dari pohon gayam tuh. Biasanya juga dibikin orang jadi kayak kudapan yang pakai tahi lala. Dia pengganti jaring. Kalau jaring kan lebih kenyal dimakan ya, kalau gayam tuh lebih crispy begitu dan tidak ada baunya gitu. Saya kira malah gayam yang itu ternyata ada wadai yang namanya gayam yang bentuknya hampir mirip dengan kikicak itu tadi ya. Mungkinlah secara masyarakat kan buahnya mungkin terinspirasinya dari gayam itu tadi, mungkin karena kenapa bentuknya pipih. Nah mungkin itu secara ini kan mungkin ngambil dari situ. Buah gayam itu juga hijau juga lah. Betul. Nah hijau mungkin di situ yang menjadi inspirasi orang, lalu kemudian orang maulah bentuknya itu paling kada pipih, karena rata-rata pipih. Berarti apa nih Pak Nurholis, bahwa di sini pesannya agar orang tuh tidak asbun ya dalam menyampaikan pendapat, tapi harus ada
ada cross check terlebih dahulu di awalnya atau bagaimana? Mengeneralisasi tadi tuh kuncinya. Jadi kan sering tadi itu sudah kami padahkan bahwa peribahasa sebelumnya itu ada yang mengeneralisasi, yang sakudian tadi itu. Nah, ini peribahasa ini justru sebaliknya, agar pada konteks-konteks tertentu jangan mudah mengeneralisasi. Nah, jadi peribahasa ini hendak memandangkan bahwa walaupun sama, bahannya sama, asalnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, pada dasarnya harus dilihat bujur-bujur bahwa ada perbedaan yang dikira sama tadi itu. Nah, dan itu kan direfleksikan kepada manusia gitu. Bahkan bedeng sanak kah, kembar kah, apalagi hanya satu alma mater, satu organisasi, satu kampung. Jangan coba-coba untuk mengeneralisasi, ya kan? Sama aja buahnya tuh jangan. Yang lebih spesifik yang digeneralisasi apanya nih? Di sifatnya atau apanya, Pak Nurholis? Banyak, ya macam-macam orang menilai sesuatu tuh yang paling banyak dan paling berbahaya itu adalah pada soal sifat, kelakuan, dan segala macam yang membuat orang menstigma. Seringkali kan stigma itu terjadi dan lalu kemudian stigma itu melahirkan diskriminasi. Banjar tuh kayak ini ya, kan Madura tuh kayak ini, Dayak tuh kayak ini. Nah itu stigma tuh karena mengeneralisasi, sama aja bubuhannya tuh jabun tuh Banjar juga aja, Banjar tuh kayak ini ya. Nah itu tuh yang bahaya. Akibatnya apa? Stigma itu melahirkan diskriminasi. Nah itu. Oke, berarti seperti contohnya hal-halnya itu lokasi-lokasi di Banjarmasin begitu ya. Kan ada yang dibilang seperti Texas begitu, padahal tidak semua orang di situ tuh punya catatan kriminal yang jelek begitu. Masih banyak misalnya orang-orang baik di dalam situ, tapi karena 1-2 orang atau mungkin track recordnya di masa lalu daerah itu, lalu ini sampai sekarang tuh digeneralisasi sama gitu. Bisa lokasi tadi kan, bisa organisasi, individu, ya kan? Bisa alma mater, ya kan, bisa juga individu yang bersangkutan, individu dalam pengertian misalnya, ya tadi satu saudara misalnya, itu kan individu tuh ada terkait dengan tempat dan segala macam. Itu misalnya kayak ungkapan biasanya kan laki-laki itu jahat ya, saya kan ada semua laki-laki itu jahat lah. itu kayak yang kayak seolah-olah melihat semuaan tuh kayak satu sama aja semuaan. Dan itu kan melahirkan stereotip itu. Stereotip ya. Iya, stereotip itu bahaya benar tuh, karena orang hendak mengeneralisasi. Dan stereotip yang berbahaya itu kan karena bisa karena ras itu nah, suku, agama, golongan. Nah, itu bahaya banget tuh kalau ada stereotip seperti itu, dan kecenderungan kita mudah mana mengeneralkan, terutama karena suku, karena agama, segala macam itu tuh. Itu banyak terjadi sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Iya, apalagi di sosial media sekarang banyak komen-komen netizen yang misalnya ada salah satu ras begitu, oknum sebenarnya, lalu akhirnya semuanya jadi kena begitu. Iya. Kan konflik suku itu kan sering terjadi karena generalisasi. Nah, itu. Ini apakah sudah menjadi satu tabiat dari turun-temurun mereka mengkonotasikan jelek itu, menstereotipkan itu karena sudah turun-temurun, atau memang ini tren-trenan nih, Pak Nurholis? Enggak, sama, itu seluruh dunia, itu penyakit seluruh dunia. Misalnya pandangan orang terhadap Amerika, Amerika jauh, Jenderal Bertahan Amerika ya. Ini kan sekarang kan sedang terpuruk nih, sedang generalisasi terhadap Amerika yang ganal benar itu. Padahal yang mendukung tindakan Trump itu hanya 35% misalnya, tapi kan generalisasi terhadap Amerika ganal benar. Nah itu
Jadi sebenarnya tuh hampir penyakit umat Dimana-mana. manusia seluruh dunia lah, universal lah seperti itu. Karena memang biasanya orang itu kan menilai orang lain itu berdasarkan dari pengetahuan awalnya loh. Makanya kemudian ada banyak ungkapan jangan melihat buku itu dari sampulnya. Karena kan memang kesan pertama itu yang membuat kita persepsi kita menilai orang lain. Dan menarik di sini ungkapan ini untuk mengajarkan kita tadi harus hati-hati, jangan langsung di awal itu menganggap tadi rasanya sama. Atau misalkan orang Banjar itu bilang anak Bapandir itu benganga dahulu tuh jangan Bapandir. Nah, jadi cara menilai kita itu kada langsung apa yang sekilas kita lihat bahwa misalkan orang itu jahat tiba-tiba kita menilainya jahat. Tapi harus memang ada pertimbangan secara empiris, misalkan nyebakawan dan orang itu paham seperti apa. Nah, itu yang mungkin bagian dari ungkapan ini. Karena kan kalau mengeneralisasi itu bahaya banget, terutama ketika merekrut orang sebagai karyawan misalnya. Itu langsung tuh diskriminasi terjadi sejak di awal itu kada dilihati bujur-bujur kompetensi orang tuh hanya karena melihat sukunya, hanya karena melihat agamanya, hanya karena melihat kampungnya tadi misalnya. Oh ini orang sini ngeri banget nih, orang ini biasanya kriminal nih orang ini. Nah itu bahaya benar tuh. Karena itu ya peribahasa ini hendak memandangkan bahwa kalau ikam kira sama dan ikam kada menyelaminya bujur-bujur, kada merasakan bujur-bujur, maka mata ikam tuh picak sebenarnya gitu. Kada melihat gitu perbedaan-perbedaan itu. Ini kan karena generalisasi itu kada bagus sama sekali, peribahasa ini sebenarnya kasar, mata picak gitu kasar tuh. Karena diharapkan orang bujur-bujur melihat sesuatu yang bahkan perbedaannya tuh tipis gitu. Oh no, sama aja. Oh kada, walaupun bedanya itu tipis, padahal di dalamnya ada perbedaan yang bisa dilihat bahwa keduanya itu tidak sama. Faktornya apa biasanya yang terjadi orang mengeneralisasi sesuatu itu? Ya pengetahuan yang terbatas, inya hendak simpel, hendak mudah, lalu kemudian mungkin ada memori sebelumnya, catatan sebelumnya yang inya punya pengalaman buruk misalnya. Nah, itu bisa menjadi referensinya untuk mengeneralisasi itu. 2-3 kali misalnya ketemu dengan orang dengan suku yang sama misalnya, kena tipu terus misalnya, nah itu bisa mengeneralisasi. Aku 7 kali sudah jadi bunguli orang Banjar, jangan itu kan bahaya bener kan. Kedelapannya kada mau lagi, ya kan? Berkisah ke anaknya mau jelas. Itu kan bisa menjadi referensinya lah, karena ini berulang kali gitu. Jadi macam-macam sebabnya tadi tuh menimbulkan ketidakpercayaan. Aku kan kadosa lagi nah sama lon jar yang Arif tadi tuh bebinian yang 8 kali diputusi atau dikecewakan lelakian misalnya, semua lelakian bajingan biasanya ya kalau kan punya referensi, punya pengalaman yang berulang kali yang menyebabkan lalu kemudian menyimpulkan baik Kamjar, hanya sekali ya aku ini sudah 8 kali 10 kali sudah merasakan ya sama orangnya aja kalau kayak ini tuh Jar. Nah itu tuh berarti ada framing yang terjadi ya. Dan informasi yang setengah-setengah yang didapatkan begitu ya. Jadi ada kalaupun kita pakai informasi setengah-setengah, dibantahnya juga kan sudah berisi pengalaman 8 kali tadi tuh. Iya lah Rip. Iya, tapi kan gini, manusia itu kan dinamisnya lah. Bisa aja tadi misalkan di awalnya memiliki kesan yang buruk terhadap orang, kemudiannya menilai orang itu buruk. Nah, tapi kemudian ketika ia bergaul dengan orang itu, persepsinya tentang orang itu kan bisa aja kena berubah. Nah, itu yang dimaksud tadi, misalkan kita kembalikan ke ungkapan ini. Di awal kan misalkan kita ngelihat makanan itu sama aja bahannya. Tapi kan kemudian ketika kita mencicipi, nah kita paham. Nah paham ini yang kemudian ada perbedaan bahwa yang awalnya pengetahuan kita tentang si A itu demikian, setelah kita bergaul panjang dengannya, akhirnya bisa aja tadi ternyata yang baik juga nih kan, gitu banyak betul. Kita yang kayak gitu. Banyak orang yang berkawan dengan
seorang yang bahkan kembar identik misalnya, bahwa aku berkawan keduanya aja, keduanya tuh berbeda, kembar identik misalnya, ya berbeda keduanya tuh, bisa yang kakak seperti ini, yang ading seperti ini, karena orang sudah menyelami keduanya tadi itu. Tapi kalau orang hanya melihat kulit luarnya tadi itu, sampulnya tadi itu, orang mungkin akan mengeneralkan, menyamakan gitu. Nah peribahasa ini menolak atau meminta agar jangan mengeneralkan. Sebaiknya selami orang itu. Ini kenapa peribahasa ini adalah karena ketika mengeneralisasi, ujung-ujungnya itu kita akan mendiskriminasi orang karena sesuatu yang kita simpulkan dengan sangat mudah. Yaitu tadi itu misalnya karena alamatnya ini sudah Texas misalnya, kalau padahal orang alim benar, tapi lalu kemudian kita hanya pura-pura benar alimnya tuhnya dari kampung situ, ya lalu generalisasi kan, akhirnya kena barataan gitu. Oke, kita break sebentar, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dan Sanak Perempat tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Silahkan nanti yang ingin bergabung di line telepon ataupun juga di channel YouTube kami. Tetap di Perempat RRI Banjarmasin. Sanak, sudah tahulah dia segalanya tentang Piala Dunia? Hadangi dulu, dengarkan nih. Hey, bersiaplah saat bahagia. Dan Sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar aja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Perempat. Ayo Dang Sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk semua, satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Menyapa, satukan asa dari desa sampai Tahukah pian? Piala Dunia 2026 pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan jua peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia jua semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam, mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada jua tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini kena. Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan mencapai batang jingah, insya Allah kada akan kenapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin.
Tapi mun bian kadadaraman, lain ceritanya. Sedikit aja basandar atau mencapai 1 mat, kulit langsung mamerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat bab permisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran seumur hidup. Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Ya, dan Sanak Pro 4 masih di Bacangkurah. Malam hari ini kita membahas tentang dua istilah wadai ya, dua wadai yang terlihat mirip tapi ternyata beda prosesnya. Ada proses yang berbeda di bahan yang sama begitu. Kalau Bang Arif sendiri pernah mengeneralisasi sesuatu nggak sih? Ya mungkin semua orang pernah melakukan lah. Tentang hal itu tadi, terutama kesan pertama kan, kalau kita ngelihat sesuatu itu pasti pengetahuan awal yang kita pakai itu pasti udah. Kadang-kadang itu sering, apalagi kan misalkan di framing sama media apa-apa kan itu banyak. Misalkan contoh ya suku-suku misalkan wilayah Indonesia Timur misalkan, ya secara awal kan pasti di framing kan kayak gitu. Nah, awal ya kesan awal, tapi setelah berteman misalkan tahu seperti apa ya semuanya pasti berubah. Betul. Itu umum lah mungkin orang ngelihat itu di awal kayak gitu. Tapi gimana nih Pak Nurholis, kalau misalnya nih orang tuh selalu berpikir negatif atau memandang negatif dengan sesuatu kelompok dan atau suatu lokasi dan sebagainya begitu, itu bisa jadi mestaku nggak sih? Maksudnya kayak Tuhan kabulin, kayak udahlah jadi begitulah sesuai dengan apa yang digeneralisasi orang itu begitu. Justru berbahaya kan, karena itu bisa jadi dosa itu karena membuat orang menjadi tidak sesuai sebagaimana yang disangkakan, ya kan? Jangan sampai menstigma, ya kan? Jangan sampai mengeneralisasi, jangan sampai apalagi stigma-stigma yang buruk-buruk yang menyebabkan lalu orang lain dirugikan oleh stigma tersebut. Jangan sampai itu, kada boleh sama sekali lah. Biasanya kan ada POP dari beberapa orang ya, misalnya nih contoh gitu ya, kalau dulu mungkin zaman dulu kali ya, ada beberapa daerah gitu di Banjarmasin yang kalau ada cowok main ke rumah cewek, tiba-tiba pas pulang ban motornya kempes gitu. Nah ini ada satu cerita begitu dari orang yang menceritakan lagi, iya nih saya dulu pernah punya mantan di situ gitu juga sama gitu. Jadi akhirnya datang dari beberapa POP itu, lalu akhirnya membangun kepercayaan orang untuk ikut percaya bahwa stigmanya seperti itu begitu. Jadi daerah yang paling distigma sejak zaman kerajaan sampai dengan akhir Orde Baru lah, itu Banyuwangi. Itu di stigmanya luar biasa sekali tuh.
di stigma PKI, di stigma santet, di stigma macam-macam. Nah, sampai lalu kemudian menimbulkan masyarakatnya tuh apatis gitu. Wah, kita ini ada harapan karena berbagai stigma itu sudah menghukum mereka berabad-abad. Itu sejak zaman raja-raja itu sudah menstigma daerah ini sebagai daerah yang kada baik, kayak semacam daerah kutukan lah, seperti itu. Nah, tapi kemudian oleh Pak Anas ya itu dibalik bahwa kada, kita nih bukan daerah kutukan, kita nih kawa keluar dari stigma yang beratus-ratus tahun itu menjadi daerah yang hebat, menjadi daerah yang bisa bangkit dan segala macam. Sekarang Bali kalah dengan Banyuwangi. Dulu Banyuwangi itu wadah orang Bekamih kalau hendak ke Bali. Jadi orang singgah Bekamih aja orang di situ tuh. Habis itu terus orang menyeberang ke Bali. Sekarang Banyuwangi itu menjadi tujuan wisata yang sangat luar biasa. Nah, jadi stigma itu sebenarnya bisa dilawan. Kalau orang menstigma kita sebagai misalnya seorang yang kada baik misalnya atau kriminal kah, apakah kita lawan dengan pembuktian-pembuktian bahwa kita kada seperti yang disangkakan orang. Sangat mungkin itu. Bahwa kemudian stigma itu kada kau dihindari lah karena pengalaman orang berulang kali misalnya untuk membenarkan apa yang disangkakan orang tadi, itu sesuatu yang kada kau kita tolak. Tapi bahwa kemudian kita kawa melawan itu, nah itu terjadi, itu contoh yang paling konkret itu Banyuwangi itu. Mungkin Arif pernah dengar cerita tentang Banyuwangi yang beratus-ratus tahun. Iya, stigma itu suku Using lah. Sampai difilmkan juga kan kemarin yang pembantaian dukun santet juga di sana. Iya, Banyuwangi. Karena memang dari cerita kerajaan kan pelariannya orang Majapahit kan ke sana kan. Memang di ini. Bahkan yang undang-undang santet hendak diolah itu, ya kan, dulu berulang kali hendak diolah itu rujukannya Banyuwangi tuh. Saat itu. Itu kalau kayak stigma tadi, kayak kita aja orang Kalimantan kan. Kalau orang Jawa melihat kita kan, saya itu ada memposting video kan, terus jawabannya apa? Saya nggak nyangka di luar nalar jawabannya. Dinosaurusnya ada berapa di sana ya teh? Jawabannya dinosaurus. Oh, stigmanya kita masih tinggal di hutan ya. Nah itu juga misalkan, wah di sana sawit semua. Nah orang luar juga ngelihat kita sama kayak kita pertama kali ngelihat orang kan. Kalau saya misalkan dulu waktu di Jawa itu orang Kalimantan itu dua, kalau nggak cerita tentang kita ini masih ngayau, sama orang Kalimantan tuh kaya-kaya. Padahal orang yang kita biasa-biasa ini selalu dianggap sebagai orang kaya, karena pikiran mereka di sini orang kaya, banyak tambang batu bara dan orangnya sugi-sugi semuaan. Nah padahal kan kada kayak gitu loh. Nah itu juga hal-hal yang ya banyak aja kayak mengeneralisasi itu. Tapi apakah itu bisa jadi doa baik nih? Misalnya kayak orang Kalimantan kaya-kaya begitu. Ya terserah lah kalau hendak jadi doa baik segala itu urusan Tuhan itu kan. Kada kawa kita dikte lah. Jadi tapi bahwa kemudian mengeneralisasi itu bisa merugikan juga ya kan? Karena orang menyangka Arif ini kaya juga, kaya bos-bos tambang gitu kan. Lalu kemudian minta traktir terus misalnya rugi juga kan Arif. Nah, jadi bagaimanapun kita harus tetap objektif melihat senyatanya ya. Peribahasa ini hendak memadakan bahwa Ika melihati, Ika perhatikan, bahkan kalau perlu Ika merasakan. Kalau Ika kada mau merasakan, kada kau mencermati sedetil mungkin lah, maka dengan kasarnya menyambat untuk mantikam itu picak di batuk ayam. Jadi kada melihat kayak bahwa itu ada bedanya gitu. Karena memang ketika digeneralkan dan lalu kemudian merugikan orang lain, itu kesimpulan. Apalagi lah kalau misalnya lah orang yang mengeneralisasi ini menentukan posisi misalnya, ya kan, menerima pegawai tadi toh, ya kan, karena inya berada dari satu lokasi atau dari satu suku atau dari satu agama misalnya yang alerginya sedemikian rupa sudah inya gitu lah. Wah, bisa rugi orang. Ya. Bahkan dulu waktu di Jawa dulu kan banyak kos-kosan yang bikin tempelan, ya kan, dilarang suku ini tuh ada. Ada tuh kalau begitu ya.
kalau di Jawa itu apa di Jogja lah suku ini tidak menerima suku ini. Nah, itu tuh jelas ya. Berpaham-paham. Nah, itu stigma sebenarnya. Kalau ada nilai stigma aja beratus-ratus sudah aku pengalaman ya. Nah, itu kan untuk membenarkan stigma. Sama seperti Banyuwangi tadi itu sampai menimbulkan masyarakatnya tuh hopeless gitu. Nah, kalau lagi sudah kita ini karena dan bujur kan, lalu kemudian jangan-jangan bujur nih dugaan orang nih terhadap kita gitu. Nah, lalu apa namanya, kesimpulan yang umum itu menghukum dirinya seorang. Nah, yalah, orang Banjar itu pengoler. Misalnya kalau banyak orang mengatakan, beribu-ribu orang mengatakan orang Banjar itu pengoler, lalu kemudian kita menghukum diri kita seorang, itu pengoler orang Banjar nih. Aku hujan aja bangun koler benar kusung jara begawi aku hanya setumat begawi jara semudah anak istirahat sudah ya. Nah, menghukum kita padahal kada banyak benar orang Banjar yang rajin misalnya. Nah, atau stigma yang seperti itu tuh membangun kesadaran kolektif misalnya. Kalau membangun kesadaran kolektif, ayo kita lawan stigma orang ini sebenarnya kada bujur. Nah, itu bisa jadi persis seperti yang dimotivasi oleh Pak Anas itu untuk membangkitkan orang-orang Banyuwangi, dan sekarang Sidin itu ya seperti pahlawan lah. Orang-orang kada memandang sebelah mata lagi dengan Banyuwangi. Ada lebih dari 150 festival setiap tahun Sidin selenggarakan, festival-festival internasional yang membuat Banyuwangi itu menjadi kota tujuan pariwisata sekarang ini. Nah. Oke, kalau di pemerintahan contohnya apa nih Pak Nurholis? Stigma yang masih ada di masyarakat sampai sekarang? Ya, stigma orang Banjar yang membuang sampah sembarangan itu kan dugaan kita kan bujur kan? Ya, dugaan kita bujur. Nah, kalau itu ujar Awan tadi itu bisa menjadi doa, lah rigat ya Banjarmasin sudah kalau kayak itu tuh. Nah, maka harus dilawan. Ya kalau ke Banjarmasin tuh riget ya orangnya purici jadi kalau mau buang sampah ke sungai apa segala macam. Kalau itu diucapkan semua orang dan kita merasa dasar meriget orang Banjar ini misalnya, kalau membenarkan kita, nah maka caranya adalah kita lawan. Di pemerintahan kayak itu juga, kalau kan ada stigma mengeneralisasi pemerintahan kan, pemerintahan itu korup. Ya kalau atau aparat itu korup misalnya, itu kan generalisasi. Kalau aja sama aja pegawai mulai bawah sampai ke atas korup berataan ya, itu generalisasi toh. Maka pemerintah kalau ada generalisasi seperti itu dilawan dengan membuktikan bahwa pemerintahan itu kada korup. Nah itu. Tapi kalau kalau ditangkap pulang ya. Nah, kalau hanya kepala dinas itu ditangkap, ya kepala dinas ini pulang ditangkap ya. Ya kalau wali kota pulang ya diincar orang ya misalnya. Kalau kepala daerah diincar segala. Nah, itu akan membenarkan bahwa seluruh pemerintahan itu korup, dan kada ada upaya dari pemerintahan itu untuk melawan generalisasi tadi itu. Padahal ada banyak orang baik, ada banyak orang alim misalnya, ada banyak orang yang kada mau mengambil yang bukan haknya. Nah, tapi yang seperti itu tuh kada muncul dan kada melakukan kesadaran kolektif bagi yang lain. Berarti apakah harus ada orang yang punya power yang bisa mengubah itu menjadi lebih baik atau bagaimana nih? Karena kan stigma ini sudah anggaplah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun begitu ada, dan kalau cuma satu orang yang menggerakkan tapi nggak punya power kan nggak akan didengar atau nggak akan dipandang ya. Kada mesti harus punya power Panglah, tapi kalau inya mampu menyadarkan kesadaran kolektif, gerakan kolektif itu bisa lebih dahsyat daripada kemampuan satu orang yang memiliki power tadi itu. Gitu. Berarti harus ada sosok penggerak, itu yang paling penting. Iya, penggerak. Tapi kan kesadaran kolektif itu dulu yang muncul. Banyuwangi itu ada kesadaran kolektif yang dibangun bersama-sama bahwa kita ini bukan daerah buangan. Sejak zaman Majapahit menjadi daerah buangan. Orang-orang yang dikalahkan, ditipu orang tuh berulang kali tuh. Zaman Orde Baru ditipu orang, ketika inya perang lawan Madura itu juga ditipu juga nya. Itu tumpukan kekecewaan itu menyebabkan inya hampir kada percaya dengan orang lain. Jadi orang Banyuwangi itu kada percaya lawan pendatang yang hanya datang ke Banyuwangi itu nya kada percaya. Karena nya berulang kali ditipu.
ditipu, dibunguli segala macam itu tuh. Itu ditipu. Sama dengan pemerintahan ya juga. Bersumpah-sumpah misalnya pemerintahan kada korup, ini kami transparan segala macam. Ngalih untuk ya kalau merubah pandangan orang yang sudah tergeneralisasi tadi itu. Tapi kalaunya pemerintah bujur-bujur hendak membuktikan ya harus ada kesadaran kolektif. Kada cukup hanya dengan zona integritas yang menjadi seremonial seperti itu kan cukup. Tapi harus bujur-bujur transparan. Nah, umumkan dinas ini berapa anggarannya, kemana belanjanya misalnya, apa bukti belanjanya. Nah, kalau transparan seperti itu, perlahan-lahan akan terbangun pandangan bahwa ternyata pemerintahan kada korup. Apalagi kalau melihat hasil-hasilnya misalnya, anggarannya 100 juta aja lah, panjang mana jalan yang diolahnya sampai ke Binuang misalnya. Ternyata 100 juta dolar. Iya lah, Arif. Bisa nggak Bang Arif kita rubah stigma itu? Bisa. Nah, kalau stigma itu pasti bisa dirubah. Ya karena tadi setiap orang itu dia melahirkan persepsi itu kan berdasarkan dari pengalamannya. Ya kan, berarti bagaimana pengalaman atau pengetahuan seorang itu harus dirubah. Makanya tadi bahkan laki-laki tadi itu kan ada lagunya kan, tidak semua laki-laki. Nah itu kan hanya merubah stigma itu sebenarnya tuh ya kalau dan lalu kemudian ketika ini sudah menjadi lagu berulang-ulang kali dipadahkan, berubah juga pendapat bibinian bahwa ada semua laki-laki gitu. Nah membunguli ya kalau berarti kan yang susah tuh membangun lagi kepercayaannya. Iya. Membangun kepercayaan yang sudah hilang tuh ngalih benar ya. Kalau hendak merubah itu kan kata kuncinya sadar loh. Nah kesadaran ini sebenarnya yang harus dimunculkan. Apa-apa kan kesadaran kelas, mau revolusi juga pasti sadar dulu bahwa ini tertindas, sadar bahwa tertindas, maka harus akhirnya ada terjadi gerakan. Kayak kita misalkan ada sadar-sadar tak guring terus ya ngalih juga. Nah menyadarkan itu yang proses yang harus dikerjakan sama-sama. Karena mungkin banyak yang capek Bang Arif, karena sudah terbiasa seperti itu dan terulang lagi, lalu akhirnya yang lain pun juga kayak udahlah gitu. Nah, itu pada satu waktu yang capek ini juga akan berlalu juga, pada sewaktu-waktu akan muncul kesadaran kolektif. Contoh yang paling nyata ya Banyuwangi itu bukan hanya setahun 2 tahun, itu ratusan tahun diperlakukan seperti itu. Nah, contoh-contoh lainnya juga seperti kampung tadi itu, misalnya kalau kampung Texas misalnya, itu kan stigma yang berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kalau diubah, ada banyak tempat. Risma kan mengubah itu kan, Surabaya itu sebagai daerah yang ya macam-macam lah. Tuyung bunguli orang, ya kalau naik beca kita dibunguli orang, rigat, sampah segala macam, ya kada bagus lah. Tapi sekarang berubah benar waktu Ibu Risma lah. Nah, jadi kawa tuh. Bahkan Banjarmasin yang merigat nih kan orang memandangkan bahwa Banjarmasin merigat nih, sampah sing banyak kan, kada ada tanggung jawab dari warganya untuk membuang sampah pada tempatnya misalnya. Kalau sanksi-sanksi yang diolah pemerintah itu kadang akan bermakna kalau kesadaran kolektifnya kada dibangun. Kesadaran kolektif dong. Itu. Iyalah. Ini akan terbaru kan dari ULM ya yang bikin acara musik sampah. Juga salah satu usaha untuk merubah stigma itu begitu, bahwa sampah tuh bisa dimanfaatkan dan Banjarmasin tuh bener-bener bisa bersih begitu dari sampah. Ini kan baru selesai kemarin di Taman Muara Klayan itu musik sampah. Ya, jangan seremonial aja kebanyakan. Semoga tidak ya. Ya 400 ton sampah itu kan cukup dengan hanya seremonial. Kalau merujuk pada negara-negara lain itu infrastrukturnya dulu disiapkan. Mesin pengolah sampahnya tuh bujur-bujur dibuat sedemikian rupa sehingga lalu sama seperti negara-negara di Eropa tuh sampai kekurangan sampah untuk diolah. Nah, kekurangan sampah, impor sampah akhirnya. Impor sampah akhirnya. Karena apa? Karena kalau sampahnya itu kada mencukupi, mesinnya itu mangkrak jadinya ya kan, kada terpakai lagi.
Nah, kalau di tempat kita infrastrukturnya kada dibenahi. Mestinya infrastrukturnya dulu dibenahi, baru kemudian kita membuat hal-hal lainnya tadi tuh mengikuti kesiapan infrastruktur. Saya jadi ingat kemarin pernah dapat pesan begitu dari salah satu narasumber Hikmah Subuh yang minta waktu itu saya paginya itu akan ada dialog dengan kepala Kes Bangpol yang baru, yang beliau itu dulu mantan kepala Satpol PP Kota Banjarmasin. Beliau tuh minta tolong, katanya, "Wan, kalau kami seorang para ulama tuh cuman hanya bisa memberikan nasihat, tapi tidak bisa menginstruksikan. Jadi katanya tolong kalau nanti misalnya ada dialog lagi dengan orang yang dekat dengan pemimpin atau yang punya banua kita, katanya tolong sampaikan bahwa mereka punya power gitu, karena mereka yang punya tempat, jadi mereka bisa menginstruksikan, bisa mengarahkan gitu." Apakah ini juga jadi salah satu solusi untuk bisa merubah stigma itu menjadi lebih baik begitu? Karena kan kalau misalnya ini wali kota begitu kan, yang punya Banjarmasin kan punya instruksi, kalau kita tidak lakukan akan ada hukuman, otomatis kan orang juga akan walaupun terpaksa tapi akan bergerak lebih baik lagi begitu. Misalnya untuk sampah itu tadi gitu, Pak Nurholis dan Bang Arif. Pertama si ulama tadi itu juga harus dirubah juga cara pandangnya, ya kan? Kalau ulama hanya bisanya memberikan nasihat lah, kada melakukan tindakan, salah. Saya Arsat itu melakukan tindakan memberi nasihat juga. Jadi si Din mencontohkan. Nah, kalau ulama juga mencontohkan, di lingkungan kerja ulama tuh sampah kayak apa gerang. Nah, itu kalau si Din mencontohkan, maka pemerintah bisa juga untuk merujuk. Jadi ulama itu semestinya kada hanya memberi nasihat, memberi nasihat jangan berokok, ulamanya berokok misalnya. Ya kalau karkawa toh, jadinya harus memberi contoh. Berarti juga. ada gerakan kecil ya. Iya, gerakan kecil yang berpengaruh pada gerakan besar. Bahkan kalau perlu sih turun untuk membangun gerakan besar. Nah, itu saya Arsat itu kada hanya menasihati orang, si Din mau olah irigasi, iya kan, si Din mau olah pertanian, macam-macam tuh si Din olah tuh. Nah, jadi ya semestinya melakukan gerakan-gerakan juga. Tapi yang beliau sampaikan tuh kemarin memang kenyataannya seperti itu, maksudnya ada batasan yang memang harus dijaga. Misalnya nih, kemarin kami membahas tentang pasangan muda-mudi yang belum menikah dan perempuannya pakai jilbab tapi masih duduk-duduk di bangku-bangku di trotoar jalan. Dan pada saat ditegur, sahutannya agak kasar kayak, "Abah ulun aja karena menagur, kenapa pengen menagur ulun?" Nah, ini kan ada batasan yang memang tidak bisa mereka langgar begitu. Tapi kalau yang punya tempat kan bisa begitu, dengan peraturan-peraturan atau teguran-teguran langsung gitu, dengan stakeholder terkait yang bisa turun langsung begitu untuk menegur gitu. Ya mungkin inilah kalau misalnya kita membicarakan hal seperti itu, yang namanya ekosistem itu semua orang harus terlibat. Menyadarkan itu kan satu hal, nggak hanya ini tanggung jawab ulama misalkan, ini nggak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semuanya harus terlibat dalam hal itu. Misalkan ulama dia berperan dalam hal apa, pemerintah misalkan dia berperan dalam regulasi misalkan, atau pendidikan juga harus berperan juga. Misalkan sekolah kita apakah mengajarkan tentang membuang sampah pada tempatnya, atau melakukan memungut sampah misalkan di sekolah, di keluarga kayak gimana. Nah, pemerintah misalkan kalau misalkan ini melahirkan regulasi untuk mengatur itu. Nah, ulama juga ketika berdakwah menyampaikan tentang kebersihan itu sebagian dari iman misalkan, dan melakukan tindakan. Jadi memang semuanya ya, aktivis juga berperan, kada hanya mengandalkan ini yang kita menyerahkan semuanya itu kepada satu orang, kada bisa. Nah, kesadaran itu kemudian dia pasti akan muncul kalau misalkan semuanya terlibat, dan itu ekosistemnya harus memang bukan satu orang sih, lebih ke yang punya power, karena yang punya power bisa maksudnya bisa mengimplementasikan lagi ke bawah-bawahnya agar bisa ditindaklanjuti dengan baik begitu. Karena kan itu tadi, kalau ulama ya mungkin itu tadi beliau mau negur, itu dijawabnya begitu gitu. Ayah saya aja nggak negur, kenapa pengen menegur ulun? Atau misalnya nih, kita melarang orang buang sampah, lah
kenapa biar melarang ya tolong buang sampah kayak gitu. Nah, tapi kan kalau ada satu orang yang punya power atau misalnya beberapa orang punya power dan punya kuasa untuk bisa memberikan tindakan kan akan bisa berefek jerah untuk orang itu. Ya itu cara-cara yang konvensional Bang sebenarnya lah, karena menggunakan kekuasaan untuk merubah lah. Seperti Ibu Risma dan mungkin ini kan juga karena ada kekuasaan kan akhirnya dia bisa menggerakkan Surabaya jadi lebih baik begitu. Ada banyak yang kada. Jadi di Republika itu itu punya kawasan percontohan menggunakan duit wakaf itu untuk menggaji pembersih jalan. Nah, itu kada berdasarkan kekuasaan. Lalu kemudian ada pejuang lingkungan hidup yang karena Sidin menanam mangrove di sepanjang kawasan yang Sidin lewati, lalu kemudian itu menjadi gerakan bersama untuk menyelamatkan mangrove. Itu kada ada kekuasaannya. Jadi ada kok yang kayak itu tuh. Membersih sungai itu dulu dimulai oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya dengan melingai. Tapi setelah diambil oleh pemerintah, stop melingai karena pemerintah mengambil apa namanya wilayah itu tadi tuh. Ada nggak? Bentar. Ya, silakan Pak Tolis. Lanjut aja, kayaknya suaranya masih ada, cuman di headphone aja. Agak ini ada masalah. Coba lihat di YouTube bro, apakah masih ada suara Pak Tolis dan ngomong dulu aja Pak. Sebenarnya bisa selain menggunakan kekuasaan atau memakai kekuasaan lah, sebenarnya individu-individu sangat mungkin melakukan, tapi memang yang dinilai efektif itu biasanya karena dengan kekuasaan. Pada dasarnya kada. Bahkan kalau kita percaya bahwa hanya kekuasaan yang efektif untuk mengubah, maka kita sebenarnya meremehkan kesadaran kolektif yang tidak bergantung pada kekuasaan. Ya nih, sepakat Bu Majid, karena lu pernah ada satu pengalaman Bubuhan Banjar juga, tapi kada di Bandung tapi di Kaltim sana. Kan kita punya handil, kan bubuhannya punya handil, dan itu ada tradisi membersihi handil, membersih handil. Nah, tapi suatu ketika program bersih-bersih itu diambil oleh pemerintah. Jadi ada program dari pemerintah, gotong royong itu akhirnya dilakukan pemerintah, dan itu kemudian handilnya dampaknya apa? Bukannya bebersih tapi berkotor. Karena apa? Karena kolektif masyarakat yang awalnya ketika dahulu itu orang bebersih semuanya terlibat, ada yang nyumbang wadai, ada yang membawa macam-macam, ada yang bawa masak, itu digantikan karena mereka anggap pemerintah itu ada duitnya. Nah, akhirnya apa? Kalau kada dibayar, kadahkun gotong royong. Nah, itu soalan itu bahaya juga. Jadi ada plus minusnya juga ya. Iya. Misalnya ya, sekarang yang sedang kita gerakan lah di Rumah Alam, di Kampung Buku, di komunitas rakyat membaca segala macam tuh membangun literasi. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap membangun literasi kada? Itu gerakan masyarakat tuh. Apakah pemerintah kawa menyuruh orang membaca buku misalnya? Kan mungkin kawa. Nah, karena apa? Karena kadang menyentuh pada kesadaran. Nah, kalau menyentuh pada kesadaran itu sebenarnya lebih efektif dilakukan oleh gerakan-gerakan masyarakat dengan membangun kesadaran kolektif. Gitu. Oke, win-win solutionnya apa nih yang bisa kita berikan? Kita kembali kepada peribahasa ini, bahwa peribahasa ini hendak memadahkan kita jangan mengeneralisasi. Pemerintah juga jangan suka juga mengeneralisasi. Misalnya kalau lalu mengambil satu kebijakan yang sebenarnya tiap-tiap daerah itu bisa dibuat kebijakan yang lebih spesifik karena tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, pun masyarakat kita juga lah kada boleh juga untuk mengeneralisasi masyarakat lainnya, karena di tiap-tiap masyarakat itu masing-masing ada perbedaannya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita kada mudah untuk menstigma sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Kira-kira kayak itu. Oke, Bang Arif gimana Bang?
Oh, udah panjang tadi Bang Majid. Udah cukup aja Bang Majid, ini panjang benar sudah juga. Oke, terima kasih banyak dan mudah-mudahan balik lagi ke kesadaran diri masing-masing ya, mau berubah apa enggak gitu ya. Dari stigma-stigma yang sudah jelek itu tadi, yang penting kita jangan mengaminkan apa yang sudah terjadi. Kalau misalnya di daerah itu begini, jangan kelakuannya ditambah-tambah jadi bikin itu makin negatif begitu ya. Harus dilawan. Walaupun melawannya sendirian ya, tapi karena step by step itu tadi akan membangun tadi, dan dari POP banyak orang melihat kebaikan dari satu orang tuh akan bisa menyambung ke orang lain begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurholis dan Bang Arif sudah bersama kami untuk malam hari, dan Anak Pro 4 terima kasih juga sudah bersama kami di Ragam Budaya Bacangkura. Salah hilap kami mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.